Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Pak. Baik, Bapak, Ibu, mahasiswa S2 Penilkom. Kali ini kita adakan perkuliahan digital pedagogi. Ibarat ilmu, digital pedagogi itu adalah pohon ilmu, ibaratnya adalah dia ranting. Dan saat ini, kalau ilmu ranting itu cenderung akan berbuah. Karena memang buah itu tempatnya ada di ranting. Itu Bapak, Ibu-ibu, dan kemarin sudah bisa bahas tentang pembelajaran abad 21. Dan saya mohon maaf, saya dengan Pak Anjang agak kurang koordinasi. Sehingga saya membawakan dengan domain saya sendiri gitu ya. Kalau Pak Anjang kemarin kira-kira sudah dibahas apa ya? Mungkin Pak Sabdoni bahas apa ya Pak Anjang ya? Aduh, apa ya? Saya lupa lagi. Pak, mungkin bisa bantu Pak Alek. Enggak ada? Pak Alek? Pak Anjang bahas apa ya? Pak Anjang itu waktu itu yang saya ingat masih saya ingat ya Pak, bahas ini Pak, seperti digital native, kemudian apalagi satu lagi Pak Asdon, imigran seperti itu Pak. Oh baik. Jadi sebentar saya siapkan dulu ya. Oke. Jadi gini, ilmu itu ibarat pohon Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dan oke, saya gambarkan di sini ya. Digital pedagogi, ilmu itu ibaratnya pohon. Saya share dulu. Saya langsung diskusi saja ya. Nanti materinya saya kasihkan ke Bapak-bapak ya. Oke. Ini S2. Ilmu itu ibarat pohon, dan ilmu yang menjadi batang atau penyangga ilmu utama itu ilmu-ilmu basic, yaitu matematika, ilmu pengetahuan alam, bahasa. Jadi ilmu-ilmu basic itu ibaratnya batang pohon. Sekarang saya nanya ke Bapak-bapak, Ibu-ibu, batang pohon itu kira-kira menghasilkan buah atau enggak? Tidak. Tidak Pak. Tidak. Batang pohon menghasilkan apa ya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ranting. Cabang. Nah, informatika itu adalah cabang dari ilmu informasi dan matematika. Kalau pendidikan ilmu komputer itu berarti cabang antara batang pendidikan dan informatika. Kebayang Bapak-bapak? Jadi pertanyaan saya, pendidikan ilmu komputer itu termasuk ranting. Kenapa? Karena dia bisa cabang dari informatika, juga bisa cabang dari ilmu komputer. Tapi cenderung saya arahkan supaya bapak-bapak nanti enak kemana-mana. Kalau pendidikan itu terlalu lebar, sehingga kita lebih enaknya kita ambil cabangnya dari ilmu komputer. Tapi kita bisa untuk mendidik dalam pendidikan ilmu komputer. Jadi perbedaannya di situ. Nah, buahnya apa? Salah satunya. Nah, ini waktu itu sudah saya bahas, sudah saya share belum ya bahannya ke Bapak-bapak, Ibu-ibu? Di grup pedagogi? Yang ini sudah Pak, kalau tidak salah. Sudah ya. Nah, inovasi pembelajaran abad 21 atau 21st century learning itu adalah ranting pembelajaran abad 21. Dan inilah
Dan masing-masing negara menginovasi namanya smart education. Nah, kemarin Bapak-bapak, Ibu-ibu saya wajibkan untuk ikutan webinar saya. Dan smart education itu implementasinya saat ini di dalam keilmuan itu namanya smart learning environment gitu. Nah, tujuan dari smart learning environment itu adalah ini. Apa aja nih? Self-directed, karena yang memiliki tujuan itu adalah siswa. Yang kedua, motivated, siswanya termotivasi otomatis juga oleh teacher. Teacher sebagai itu. Adaptif, itu teknologi, resource free, dan teknologi embedded. Ini standar yang didefinisikan smart oleh Korea Selatan. Arti smart adalah ini. Gitu. Dan oleh Singapura semacam gini. Kita boleh nggak mendefinisikan arti smart? Boleh. Dan kebanyakan definisi smart untuk terminologi cabang pendidikan berbasis teknologi informasi di kita itu didefinisikan dengan kurikulum 2013 atau kurikulum nasional. Dan pendefinisiannya juga cenderung berubah-ubah. Nah, pertanyaan saya, kalau petanya sendiri berubah-ubah, kira-kira implementasinya kayak gimana ya, Pak Alexis? Ikut berubah-ubah, Pak. Jadi nggak jelas gitu mungkin ya, Pak. Nggak pakem, nggak. Iya, Bapak mau bangun rumah, rumahnya belum jadi, terus blueprint-nya dirubah di tengah jalan. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, nggak jadi-jadi, Pak, rumahnya, Pak. Ya, mengerikan kayak gitu. Saya nggak nyebut Indonesia ya. Kalau biasanya kalau orang yang nggak mau belajar itu nggak mau dikritik gitu. Oke, saya nggak nyebut Indonesia dan kayak gitu. Nah, ini kemarin yang saya bahas ke bapak-bapak, ibu-ibu lihat di situ. Ini digital native dengan perubahan otomatis lingkungan juga berubah. Gitu. Ini sudah saya bahas ya waktu itu ya. Sudah saya bahas atau belum ya Pak Alif? Sudah kayaknya. Halo Pak Alif. Oke, Pak Alif Geraldi nggak aktif. Oke. Bu Maya? Ada Pak. Yang ini kayaknya baru sampai yang tadi Pak saya lihatnya. Oke. Nah, seingat saya sudah pernah bahas itu. Pak Bayu, ini udah pernah saya bahas belum ya? Mohon maaf Pak, sepertinya saya belum dapat Pak, saya tidak ingat. Pak Asep Doni? Belum Pak, kalau yang ini kayaknya. Baik, ya sudah berarti saya bahas ini dulu ya. Baik. Baik Bapak-Bapak, nah ini latar belakang. Saya menanyakan ke Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu, baik saya bahas terlebih dahulu. Kalau lingkungan berubah, ikan itu lingkungannya adalah air. Tiba-tiba airnya berubah, otomatis ikan harus menyesuaikan. Itu fitrah. Bapak-bapak dulu pakai first G, 2G, 3G, sekarang 4G. Sekarang sudah mulai 5G. Kalau lingkungannya 5G, kira-kira handphone 4G harganya kayak gimana ya Pak Bayu? Kecil Pak. Jadi rusak dan macam-macam. Nah, begitu juga lingkungan pembelajaran. Anak-anak saat ini semenjak lahir, kayaknya ini sudah dibahas oleh Pak Enjang ya. Ada nggak di kita itu yang termasuk baby boomers? Nggak ada kayaknya ya. Bapak-bapak waktu kuliah S1, ada yang masih pakai mesin ketik nggak? Nggak ada? Nggak ada Pak. Nggak ada, berarti bapak-bapak bukan baby boomers. Saya juga nggak ngalamin ini. Generasi X, siapa yang masih ngerasakan Nintendo, kayak main-main kayak gini? Transisi gini?
Nah, ini kayaknya masih ngerasakan ini deh. Nah, digital native itu tahun 2000-an ke atas. Dia lahir sudah mengenal digital. Kalau dulu kayaknya orang bawa Apple kayaknya wow banget. Sekarang anak SD bawa Apple biasa saja. Nah, dari kondisi kayak gini, tentunya perencanaannya beda, semuanya berbeda karena alatnya beda, lingkungannya beda. Nah, ini sekarang itu kita masa transisi. Gurunya itu tradisional, siswanya yaitu digital native atau 21st century learner. Karakteristiknya adalah kayak gini. Nanti kita akan bahas, dan ini adalah inti dari digital pedagogi. Yang pertama, gurunya kayaknya generasi 90-an, generasi sebelum digital native, itu kayaknya teks konten. Suka baca novel dan macam-macam. Kalau anak-anak sekarang cenderung visual konten. Mungkin ada yang perlu diskusikan apa bedanya teks konten dengan visual konten, Bapak, Ibu-Ibu. Laskar Pelangi itu awalannya teks konten atau visual konten ya? Teks konten. Teks konten. Iya, itu zaman teks konten. Harry Potter itu teks konten atau visual konten? Dari teks konten. Teks konten. Dan saat ini kayaknya cenderung banyakkan visual konten. Apapun visual konten. Dan kebanyakan orang kaya, orang pinter juga divisualkan. Di langit ada aslinya, ada teman-temannya. Itu perlu divisualkan, bisa divisualkan. Kalau zaman dulu nggak bisa. Gitu. Mungkin ada pelusukan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Nah, kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu saat ini ngajarnya pakai teks konten, kira-kira apa yang terjadi? Pembelajarannya tidak akan maksimal. Tidak maksimal karena mereka levelnya sudah visual content. Nah, ini pasif. Kalau gini hands on. Apa itu hands on ya Pak Anjar? Hands on itu kebalikannya dari pasif, itu aktif gitu Pak. Anak-anaknya itu banyak keingintahuannya gitu, lebih tinggi. Iya Pak. Bapak, Ibu sering lihat nggak YouTube anak SD yang sudah ngomong, "Hai guys," bahasa Inggrisnya bagus-bagus gitu. Tapi mereka nggak ngerti apa yang dia omongin kadang-kala. Jadi karakternya semacam itu. Nah, kebalikan sama kita. Yang kedua, kita formal, mereka personal. Apa beda personal dengan formal? Kalau dulu saya kuliah, waktu di SD Telkom, saya benar-benar pakai seragam. Kalau sekarang mahasiswa kayaknya, yaudah pokoknya personal saya. Nah, ini teknopobik dan ini teknosafik. Apa bedanya teknopobik dan teknosafik? Ada yang bisa ngejelasin Bapak, Ibu-Ibu? Baik. Dan saya sudah langsung pakai teknik digital pedagogi. Pak Kiki, apa bedanya teknosafik sama teknosafik ya? Pak Eri, Faudillah, apa beda teknofobik sama teknosafik? Kurang tahu Pak, baru dengar. Oke. Pak Alexius? Saya kurang tahu juga, Pak. Bu Maya? Kalau dari kata-katanya teknofobik kayak fobia gitu Pak, fobia ke teknologi gitu. Baik, dan saya minta Bapak-Bapak on cam ya, karena salah satu
untuk ketemu dosen itu tujuannya untuk dengerin materi atau untuk diskusi? Diskusi, Pak. Diskusi. Kenapa kok harus diskusi, Pak? Kalau materi tinggal Bapak kirim aja, Pak, ke WA, Pak. Oke, saya setuju. Jadi itulah digital pedagogi. Kita saat ini ketemu bukan tujuannya bapak-bapak mendengar, tapi tujuannya adalah diskusi. Dan diskusi menurut saya, ya nggak lebih dari sejam. Tapi harapan saya sudah ada bahan. Tapi di sini kekurangan saya satu, planningnya cenderung kolaborasinya lemah. Dan saya mohon maaf di awal tadi. Saya kolaborasi dengan Pak Anjang agak sulit ya atau apa. Tapi otomatis saya pakai hand on saya sendiri aja. Gitu aja. Baik, oke. Dari sini ini karakteristik umum dan ini saya pakai di buku saya sudah ada. Jadi ini ilmiah, sudah ilmiah. Nah, karakteristik ini yang harus benar-benar di ini bedakan. Otomatis kalau dulu kurikulumnya berbasis ini, pertanyaan saya Bapak-bapak Ibu. Sekarang berubah gini, kira-kira kurikulumnya tetap atau harusnya sama? Harusnya beda. Itu harus kita jawab. Pak Alexius, dunianya sudah berbeda, kira-kira kurikulumnya tetap pakai kurikulum yang dulu atau harus ada inovasi? Harus ada inovasi, Pak, mengikuti perubahan. Cara ngajar atau pedagogi kira-kira apa gimana, Pak? Jangankan berubah zaman ya, Pak. Antar kelas pun mungkin saja bisa berbeda gitu, apalagi zamannya bisa berubah gitu. Pasti menyesuaikan juga, Pak. Baik, dan saya setuju itu. Berarti digital pedagogi itu menyesuaikan digital environment gitu. Ini berikutnya. Nah, saya ngasih contoh aja deh, Pak, Bapak-bapak. Teknopobik sama Teknosavi. Anak-anak SD sekarang bikin video gampang nggak? Gampang. Saya kaget anak saya SD itu sudah pinter bikin video slow motion. Itu 5 tahun yang lalu. Reverse gitu. Tapi teorinya nggak dapet dia. Kita kebanyakan teori, tapi nggak hands on. Gitu. Ini, oke. Terus ini independen, ini interaktif. Bapak amatin deh, rata-rata generasi 90 ke bawah, yang SMA-nya 90 ke bawah, 90-an, saya yakin dia independen, kemandiriannya tinggi. Tapi beda dengan anak yang lahir 2000, SMA-nya di atas itu, interaktif dia. Dan kalau zaman saya itu tiap orang kompetitif. Kalau sekarang saya nggak perlu cerdas-cerdas amat, pokoknya saya banyak teman, kolaboratif tinggi. Beda banget nih, beda jauh. Kalau dulu kita sekuensial, A, B, C, D, sekarang non-linear. Banyak yang siaran di YouTube dulu, baru breakdown ke dalam. Ini karakter-karakter ini yang sangat berbeda. Nah, ini, kalau kita nggak paham dua karakter ini, maka a better and balance ini nggak berjalan. Anak-anak sekarang itu cenderung bermainnya grup, bukan individual. Kalau dulu bicaranya classroom, sekarang community. Kalau dulu sumatif, sekarang formatif. Makanya kurikulum 2013 itu nggak ada nilai angka, itu sebenarnya nggak ada. Dan sekarang sudah terbukti IPK 4 itu nggak jamin. Kenapa? Karena itu sumatif. Apalagi UN. UN itu sumatif. Rata-rata sekolah membanggakan hasil UN-nya untuk dapat dibanggakan tingkat kota dan macam-macam. Pertanyaan saya, yang dibanggakan hanya secari kertas, tapi terminologi pembelajaran abad 21 itu adalah 21st century skill. Apa bedanya skill dengan smart? Ada yang tahu Bapak-bapak di sini? Nah, inilah pembelajaran abad 21. Nah, sekarang saya bahas ke Bapak-bapak. Inilah
pembelajaran abad 21 saat ini. Di buku saya sudah ada. Ini standar Amerika P21, ini standar ATC Australia, ini standar Eropa, ini standar swasta, 3 ini. Ternyata setiap negara di seluruh dunia itu mendefinisikan yaitu pembelajaran abad 21 karena memang anak-anak sekarang digital native dan mereka memakai terminologi yang berbeda-beda. Ternyata esensinya sama. Sekarang sebelum saya ngomong terminologi dan esensi sama, apa itu terminologi, Bapak-bapak? Pak Alexius, paham apa itu terminologi? Istilah. Bu Warzukni, apa itu terminologi? Pak Alko, apa itu terminologi? Ya, istilah, Pak. Istilah. Iya, Pak. Oke. Perumpamaan bisa juga. Oke. Contoh istilah bujur di Sunda itu artinya pantat. Kalau bujur di Pontianak apa artinya, Bu Warsuk nih? Benarkah gitu, Pak? Kalau bujur itu. Oke. Jadi terminologi itu adalah pemilihan kata pada konteksnya. Jadi bujur di Sunda itu beda dengan bujur di Kalimantan. Cokot di Jawa dengan cokot di Sunda sama nggak artinya, Pak Bayu? Saya tahu yang di Sunda aja, Pak. Oke. Pak Bayu nggak ngerti cokot, arti cokot di Jawa? Nggak ngerti, Pak. Nggak ngerti. Ada yang ngerti? Bapak-bapak, terminologi. Beda, Ya. Pak. Beda, Pak. Kalau di Jawa itu cokot gigit, Pak. Kalau di Sunda kan cokot ambil. Oke, jadi kalau kita bicara terminologi sebenarnya yang kita ambil itu adalah value atau nilainya. Nah, terminologi pembelajaran abad 21 ini ternyata ada 4 yang disetujui oleh seluruh dunia, biarpun terminologinya berbeda-beda. Yang pertama adalah ways of thinking. Kalau UNESCO terminologinya learning to know, kalau P21 Amerika learning and innovation, kalau European Commission itu nyebutnya learning to learn. Tapi para peneliti, praktisi pendidikan maupun ilmu komputer itu nyebutnya seringkali itu adalah ways of thinking. Oke. Jadi metodologi berpikir itu jauh lebih penting daripada esensi ilmunya sendiri. Jadi pembelajaran abad 21 itu adalah metodologi berpikir atau ways of thinking. Yang pertama. Oke, sebelum ke situ, Bapak ada yang perlu nambahkan ataupun ngoreksi? Saya hitung sampai 1000. Kalau nggak ada, saya lanjut. 1, 99, 900, 1000. Baik, kalau nggak ada. Terminologi kedua, itu semua negara mensepakati ways of working atau metodologi bekerja. Ketiga adalah tools for working. Itu adalah memanfaatkan alat. Jadi ini kadangkala di Indonesia itu kebanyakan banyak dikritik hasil penelitian. Kita bukan memanfaatkan alat, malah kebanyakan diperalat-alat. Bapak-bapak pernah lihat nggak Bu Koedotun di jalan raya mobilnya bagus, tapi wajahnya kok pucat? Kira-kira kenapa ya Bu Koedotun? Belum bayar cicilan kali. Oke. Nah kalau udah level kayak gitu, pertanyaan saya, dia cenderung diperalat mobilnya atau memperalat mobilnya, Bu? Peralat mobilnya, Pak. Ya, macam gitu. Ada anak SMA yang rela menjual
perabot orang tuanya untuk beliin iPhone pacarnya. Itu sampai saya ngeri itu. Oke, hal-hal semacam ini. Dan living in the world. Nah, living in the world ini adalah, ini sebenarnya moto kita, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi saya ngerasakan kayaknya Bhinneka Tunggal Ika kita sudah porak-poranda deh. Tolong saya jangan dilaporin ya. Tapi yang saya rasakan itu ya. Saya malah melakukan living in the world itu adalah perbedaan, tapi jadi keberkahan. Dan itu sudah berhasil di Singapura. Bapak-bapak kalau pernah ke Singapura, bapak-bapak saya pakai jenggot gitu ya. Saya beli ke noni-noni daging. Kira-kira noni-noni ini akan bilang apa? Ini nggak halal Pak buat Anda. Kenapa berani bilang kayak gitu? Karena dia menghargai perbedaan. Nah kalau di sini pertanyaan saya, bapak-bapak yang muslim mau beli bakso, kira-kira pertanyaan saya, yakin nggak bapak-bapak bakso itu halal atau enggak? Yang penting enak saja, Pak. Nah itu susah, kadang-kala kita mendeteksi. Jadi bahkan kaum muslim sendiri, saya sering di Jawa Timur melihat Ustadz Khalid Basalamah dilarang ceramah. Padahal ceramah di undang-undang Pancasila nomor 1 diakui. Semacam-macam gitu. Nah, living in the world ini jadi perbedaan itu jadi berkah. Perpecahan itu adalah lawannya dari living in the world. Gitu. Nah, suka mecah belah dan macam-macam. Baik Bapak-Bapak, sebelum sini inilah karakteristik nilai atau terminologi pendidikan yang hendak dicapai di abad 21. Ways of thinking, metodologi berpikir. Yang kedua, ways of working, metodologi bekerja. Tools for working adalah memperalat-alat, bukan diperalat-alat. Dan yang ketiga, living in the world, itu adalah itu sosial globalisasi. Gitu. Nah, Bapak-Bapak lihat di sini. Dari 4 ini sejarahnya digital native. Ways of thinking, itu alat ukurnya ini, creative innovation, critical thinking, computational thinking, dan macam-macam. Penelitian-penelitian banyak dari sini. Yang kedua, learning to learn, metacognition. Oke. Ways of working, itu otomatis harus pandai berkomunikasi dan berkolaborasi. Saat ini kira-kira yang harus banyak ngomong dan komunikasi itu guru atau siswa, Bapak-bapak? Siswa. Kalau gurunya banyak ngomong, saya pastikan gagal itu pembelajaran. Habis itu tools for working itu nggak akan lepas dari namanya ini. Karena memang anak-anak kita itu hidupnya di sini. IT itu bisa 2 mata pisau, bisa jadi membunuh ataukah kita peralat. Jadi kata kuncinya jangan sampai diperalat, harus kita memperalat. Gitu. Dan yang terakhir, living in the world. Nah, ini citizenship, live and career, personal dan social responsibility. Sosial mereka itu ada di sini, Bapak-bapak, saat ini. Ada di digital learning environment. Dan di dalam penelitian digital learning environment itu saat ini, inilah wujudnya. Kemarin seminar sudah saya bawakan dengan Direktur Pengembangan Pendidikan di ITB. Dan jadi ini unsur pendidikannya, problem solving, kolaboratif problem solving, ini yang menjadi inti. Kolaboratif dan problem solving. Nah sekarang saya nanya ke bapak-bapak, ibu-ibu. Kira-kira di dalam kehidupan, itu yang datang itu ilmu dulu atau masalah dulu sih?
Masalah, Pak. Masalah dulu, Pak. Masalah dulu. Kenapa kok masalah dulu, Bapak-bapak, Ibu? Jadi menurut saya Pak, kalau masalah dulu kan nanti dicarikan solusinya. Nah, pas waktu ketemu solusinya itu bisa dijadikan ilmu gitu untuk dikembangkan gitu Pak. Oke. Sering nggak orang yang sudah punya ilmu terus dapat masalah yang sesuai ilmunya? Sering nggak orang yang kayak gitu? Jarang. Karena saat ini bicaranya adalah konteks. Nah, pertanyaan saya mohon maaf, saya nggak menonjolkan apapun. Kenapa anak ITB itu lebih sukses di umum? Karena ilmunya kah? Atau karena problem solvingnya? Pak Muhammad Safri? Mungkin problem solving ya, Pak. Dan kebanyakan anak S1 ITB itu mengatakan yang ahli di luar bidangnya itulah the real ITB. Kenapa dia mengatakan kayak gitu? Berarti metodologi belajarnya dapat. Sekarang saya nanya ke bapak-bapak, ibu-ibu. Menteri Kesehatan baru pertama kali dari ITB saat ini. Siapa namanya itu lupa saya. Kenapa kok jadi Menteri Kesehatan? Karena problem solvingnya juga bagus. Jadi metodologi problem solvingnya bagus. Dan dia baru cari ilmu semacam-macam itu. Nah, ini adalah kognitif dan sosial. Baik, jadi saya memperkenalkan kebutuhan namanya smart learning environment atau digital learning environment untuk mencapai keahlian abad 21. Keahlian abad 21 ada 4 buah. Sebelum kita lanjut, apa saja ya? Oke, sekarang saya tanya satu-satu. Keahlian abad 21 ada 4 buah. Apa aja ya, Bu Rani? Apa? Keahlian yang ingin dicapai dalam abad 21 itu ada 4 pilar. Apa saja ya, Bu ya? Learning to know, learning to do, learning life together. Satu lagi apa ya? Learning to know, learning to do, learning life together, learning satu lagi apa ya? Ya, learning life together, learning to be ya, satu lagi learning to be. Berarti Ibu suka aliran UNESCO ya, Bu ya, terminologinya ya. Baik, terima kasih. Oke. Kalau Bu Maya, kecakapan abad 21 yang ingin dicapai itu ada berapa? Apa aja ya, Bu ya? Way of thinking ya itu Pak. Way of thinking, way of working, tool for working, sama living in the world. Oke. Antara Bu Rani dan Bu Maya, terminologinya beda. Pertanyaan saya, secara value sama nggak, Pak Eri Faudillah? Mungkin sama, Pak. Ya, sama. Nah, pertanyaan saya, level implementasi di Indonesia, di mereka itu nggak banyak beban. Tapi yang hendak dia kejar, alat ukurnya ada 4. Kalau di kita terlalu banyak beban, sehingga confuse dari 4 target itu. Itu kadang-kadang yang harus kita perbaiki. Kayaknya itu tugasnya Mas Menteri aja lah, biar aja. Gitu. Oke. Saya nggak akan bahas di situ. Dan untuk mewujudkan 4 itu, smart learning environment itu harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Nah, instruktur kompetensi berarti harus ada instrukturnya yang bagus. Pedagogik modul, domain modul. Domain modul itu apa ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Pak Eri?
Pak Kiki, domain modul itu apa ya? Pak Alko? Bahan ajar mungkin, Pak. Ya, bahan ajar. Kalau pedagogi modul, Pak? Seni atau cara mengajar mungkin, Pak. Iya, betul. Metode. Udah ya. Oke. Jadi, kayak bahan ajar. Ini bahan ajar, ini metode, ini bahan ajar, interface modul. Ada UX, UI, dan macam VR, dan macam-macam. Interface kalau zaman dulu, itu manusia dengan manusia. Sebenarnya lebih enak interface modul langsung manusia dengan manusia. Kadang-kala saya lebih enak minta maaf nggak pakai omongan ke anak saya. Saya langsung peluk ke dia, saya salurkan bahwa ayahnya menyesal dan minta maaf. Itu lebih efektif daripada saya ngomong. Saya kasih contoh Bapak-Bapak, interface modul. Ada guru kayak gini. Mungkin lihat saya aja dulu Pak ya. Ada guru yang ngomongnya kayak gini. Saya nggak marah kok. Bapak yang percaya yang mana? Percaya wajah, Pak. Percaya wajah. Interface itu juga terminologi Pak, jatuhnya Pak. Gitu. Baik. Itu juga penelitian level Penilkom atau teknologi informasi. VR saat ini atau digital apa itu yang dikembangkan oleh itu VR ya, oleh Facebook dan macam-macam. Saya pakai VR, di kita sudah ada kelasnya, semoga suatu saat Bapak-bapak bisa offline sehingga bisa nyoba VR kita, metaverse kita. Kelas metaverse sudah ada di sini, bagus bisa. Dan supporting resource. Kayaknya Bapak-bapak juga stres mungkin 30 menit pakai VR, kayaknya kayak ada di dunia yang lain, aneh-aneh saja tuh. Dan learner modul. Apa bedanya domain modul dengan learner modul? Ada yang tahu Bapak? Dan namanya belajar, itu kata kuncinya, filosofinya adalah saat kita salah, sebenarnya kita itu tahu yang benar. Saat kita tahu yang benar dan nggak tahu yang salah, itu malah bukan belajar. Jadi lebih enak itu saat tahu salah, tapi mencari yang benar. Itu adalah belajar. Kalau bapak-bapak nggak berani untuk berpendapat dan nggak berani salah, saya pastikan itu bukan belajar. Oke, sekarang saya tanya ke bapak-bapak, ibu-ibu. Apa beda domain modul dengan learner modul? Bu Rani? Bu Rani Ya, Pak. PPG sama saya ya? Iya, Pak, tapi nggak kelas, beda kelas, Pak. Beda kelas ya? Saya kayaknya pernah ingat ya, oke. Ya, apa bedanya domain modul sama learner modul? Kalau domain modul itu modul pembelajaran yang seperti tadi Pak Alko sampaikan. Kalau learner modul itu hampir sama dengan domain modul, artinya modul pembelajar. Jadi bukan khusus diperuntukkan untuk learnernya, pelajarnya. Kalau yang domain modul ini mungkin dipergunakan untuk gurunya juga Pak. Kalau learner lebih penggunaannya lebih untuk siswanya. Mungkin seperti itu. Baik, sekarang bapak-bapak yang lain. Pak Alif, apa bedanya learner modul sama domain modul? Kalau dari bahasanya Pak, learner itu berarti yang belajar gitu dari murid-muridnya. Jadi
modul untuk murid-muridnya gitu Pak. Kalau domain keseluruhan dari bahan ajarnya. Oke. Bu Koidah Akis, apa bedanya ya Bu ya? Ya Pak, maaf. Yang perbedaan domain modul ya Pak? Dengan learner iya. modul. Nah, kalau domain modul itu lebih ke pegang modul yang dipegang oleh gurunya ya, seperti kayak buku. Misalnya kalau misalnya buku berarti bahan ajar yang apa kan ada modul tuh yang khusus untuk gurunya. Kalau yang learner modul itu yang untuk siswanya Pak. Kayaknya masih tanda tanya di sini. Oke, Pak Alko. Menurut saya, Pak, maaf kalau salah ya. Kalau domain modul itu tadi bahan ajar tadi ya, yang diperuntukkan mungkin untuk pembelajar, sedangkan learner modul lebih ke kumpulan, Pak ya. Kumpulan modul itu sama dengan domain modul, cuman ini lebih kompleks dan lebih banyak mungkin seperti itu. Baik. Oke, sekarang saya tanya, Ibu Warsukni. Saya sama kayak Alif Pak. Jadi kalau domain modul itu untuk bahan dasar si pembelajarannya, kalau yang learner modulnya untuk ke siswanya seperti itu. Oke, Bu Maya. Kalau dari bahasanya, kalau learner itu lebih ke orang yang belajarnya, mungkin ke siswanya mungkin lebih ke LKS gitu ya Pak ya. Kalau domain mungkin isinya modul materinya gitu mungkin. Baik, Pak Bayu. Domain itu kumpulan materi, kumpulan media untuk pembelajaran. Kalau learner itu bisa jadi guru, bisa jadi siswa, pokoknya aktor aja gitu. Baik. Jadi terminologi Bapak-bapak harus paham, di sini saya bicara aktor ya. Di sini media semua. Jadi instruktur kompetensi itu bicaranya adalah profil dari instrukturnya. Biasanya kalau pengajar itu S1, S2, S3, terus karakter pendidikannya kayak gimana, karakter psikologinya bagaimana, dan macam-macam. Itu instruktur kompetensi. Kalau learner modul itu adalah data kepribadian siswanya. Kalau domain modul itu bahan ajarnya. Saat ini kita bahan ajarnya adalah pedagogical modul. Lah, learner modul itu tanpa sadar harusnya saya harus tahu karakteristik Pak Alexius, karakteristik Pak Alif. Bisa aja dari psikologi Pak Alexius itu introvert, extrovert, macam-macam. Punya latar belakang kayak apapun. Itu adalah portofolio dari learner modul. Kenapa? Jadi handphone itu ada komponennya macam-macam. Begitu juga pembelajaran abad 21, komponen utamanya adalah ini. Nah, sekarang saya nanya ke Bapak, kira-kira komponen utama dari keempat ini, kira-kira yang paling utama apa? Oke, sekarang saya nanya satu-satu kalau nggak aktif ya. Oke. Ini aktor, ini aktor. Komponen utama nomor satu yang mana Bapak? Saya Pak, saya dulu Pak. Ya. Menurut saya yang learner modul Pak, karena ini kan aktornya siswanya. Kalau instruktur kompetensi itu kan aktornya gurunya Pak. Menurut saya. Oke, satu. Oke, nomor dua apa Pak? Ya Pak, maaf Pak. Iya, nomor satu tadi learner. Nomor dua? Nomor dua, instruktur kompetensi Pak. Instruktur. Nomor tiga Pak?
Nomor 3-nya pedagogi modul, Pak. Nomor 4-nya? Nomor 4-nya domain modul. Nomor 5-nya? Menurut saya interface modul. Nomor 6? Berarti supporting resources, Pak. Oke. Pak Asep Doni. Nomor 1-nya apa? Learner modul, Pak. Nomor 2-nya? Sebenarnya saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Alex, Pak. Jadi nomor 1-nya adalah learner modul, instruktur, pedagogi, domain, interface, dan support. Oke, sekarang Pak Alko. Nomor 1-nya apa, Pak Alko? Nomor 1 itu menurut saya instruktur kompetensi, Pak. Instruktur kompetensi, oke. Ya, nomor 1 itu. Nomor 2? Nomor 2 adalah pedagogi. Nomor 3? Nomor 3 kemudian domain. Domain. Nomor 4? Interface modul. Nomor 5? Supporting resource, dan yang terakhir learner modul, Pak. Oke, good. Sekarang Bu Rani ya. Bu Rani, nomor 1 apa Bu Rani? Masih di mute Bu Rani. Maaf Pak. Yang nomor 1 itu instruktur kompetensi. Yang kedua itu pedagogik modul, kemudian learner modul, kemudian domain modul, interface modul, dan yang terakhir supporting resources. Oke, good. Nah, sekarang saya nanya Bapak-Bapak. Film itu, saya analogikan film aja. Di dalam film itu satu pembelajaran. Ada aktor utama, ada aktor support, ada aktor pendukung. Nah, saya nanya, kalau aktor utamanya nggak ada, saya nanya ke Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kalau film itu judulnya Suster Ngesot, kira-kira aktor utamanya siapa? Perempuan yang Suster. Suster Ngesot. Ya. Kalau susternya nggak ngesot, kira-kira film judul itu perlu diganti nggak, Bapak, Ibu? Iya, oke ya. Nah, oke, sip. Judulnya itu pembelajar. Pertanyaan saya, yang belajar itu siapa? Siswa. Siswa atau guru, Bapak, Ibu-Ibu? Siswa. Siswa, Pak. Siswa, Pak. Siswa. Berarti kan belajar ya. Pembelajaran abad 21 berarti aktor utamanya siswa. Kalau nggak ada guru, dia bisa nggak belajar? Bisa, Pak. Bisa. Kenapa, Bu? Kan, sekarang kan bisa searching atau apa, jadi pembelajaran kan tidak harus didapat dari guru aja. Ya, Oke. betul satu ini. Berarti pertanyaan saya, yang benar jawaban dari teman kita tadi, yang benar berarti yang mana aktor utamanya? Yang learner modul, Pak, nomor 1-nya. Nomor 1 Kalau nggak salah. Ya, learner modul. Saya setuju itu learner modul. Mungkin ada yang mau nyanggap, Bapak, Ibu-Ibu? Ya, nomor 1 ini. Jadi saya nanya ke Bapak, nggak ada domain, anak-anak nggak ada sekolah, belajar bisa nggak dia? Bisa. Banyak nggak anak yang tanpa guru pinter? Banyak. Sekarang banyak nggak yang orang tuanya profesor tapi anaknya nggak bisa belajar? Bu Warsupni? Ada, Pak. Ada atau banyak? Ada, Pak. Soalnya saya kenal beberapa. Oke. Nggak banyak gitu. Ada juga yang anaknya profesor. Maksudnya ibu bapaknya profesor tapi anaknya juga pintar gitu. Baik, ada gitu, Pak. Oke. Anaknya orang tuanya biasa-biasa, anaknya pintar, banyak nggak? Ada, Pak. Banyak. Oke.
Dan pompong di sini ada Bapak Ibu guru. Saya termasuk aliran saya nggak percaya diri untuk didik anak saya. Dan tolong doakan anak saya semoga punya niatan hebat dan mulia dunia akhirat. Karena aliran saya satu, saya ngelihat banyak profesor, apalagi profesor yang sombong, itu anaknya cenderung gagal. Apalagi guru yang mengatakan, saya sudah ngedidik orang banyak pinter, tapi kamu kok nggak bisa-bisa. Artinya apa, Pak? Artinya apa, Bu Warsukni? Banyak nggak guru yang kayak gitu? Ngomong kayak gitu. Iya, Pak. Artinya dia ada kesombongan, seolah yang bisa mementarkan siswa itu adalah guru. Ternyata bukan. Oke. Nah, baik Bapak-Bapak. Ini yang kedua. Yang kedua adalah, saya setuju learner. Karena toladan. Toladannya dari siapapun. Dan guru yang hebat itu adalah instruktur kompetensi yang memberikan toladan tanpa harus ngajar. Jadi kekuatan pembelajaran 421 adalah ketoladanan. Jadi kalau ibu-ibu kepingin anaknya jago sepak bola, kira-kira gimana caranya? Kenalin sama David Beckham. Dan zamannya bapak-bapak, ibu-ibu kayaknya banyak yang rambutnya diginikan deh. Kenapa berarti? Kenapa Bu Warsukni? Karena trendsetternya David Beckham-nya rancung gitu, Pak. Jadi pada pengen ngikutin gitu sih kayaknya. Iya, betul, saya setuju itu. Jadi kalau sudah dia jadi trendsetter atau toladan, omongannya pasti didengar. Dan semuanya itu. Nah, pertanyaan saya, kalau gurunya itu sudah nggak jadi toladan, pertanyaan saya, siswanya mau belajar nggak, Bapak-Bapak? Enggak. Semacam itu. Baik, dan saya cuma mengutamakan, jadi pertanyaan saya, apakah, terus yang kedua, supporting modul, interface modul, yang memiliki laptop Apple, apakah menjamin siswa itu bagus? Enggak. Apakah yang nggak punya laptop sudah harusnya bodoh? Enggak juga. Ternyata kata kuncinya ada di sini, tapi medianya mereka ada di sini. Dan ini saat ini kita bicara adalah digital pedagogi konteksnya. Berarti kita harus bisa mendidik siswa kita. Kita cuma ada di sini, Bu. Nomor 2. Berarti harus mengasih teladan digital pedagogi. Paling gampang saja teladan. Kalau bapak-bapak di sini ngajarin multimedia bikin film, kira-kira ngajarnya teoritis tinggi banyak. Habis itu ini metode pertama, digital pedagogi. Yang kedua, bapak-bapak langsung tunjukkan hasil film bapak yang mendunia. Kira-kira lebih efektif yang mana, Bu Maya? Yang kedua, Pak. Langsung tunjukkan. Langsung tunjukkan teladan. Dan saya mohon maaf ke bapak-bapak, ibu-ibu, dan mohon maaf, gak ada maksud untuk sombong dan yang lain-lain. Untuk pendidikan S1, S2, S3, untuk menunjukkan bahwa saya memberikan teladan, berarti saya kasih contoh. Jurnal saya sudah Q1, buku saya sudah banyak. Gitu saja. Jadi makanya di slide saya yang pertama, saya pasang buku saya. Motivasi saya adalah contoh. Tapi antara contoh dan sombong itu tipis banget gitu. Nah sekarang Bapak-Bapak kalau Metaverse terus Max Weinberg masuk kelas, saya yakin akan termotivasi banget. Hal-hal situ. Nah ini adalah teori metodologi pedagogi untuk merangkai 6 sumber daya ini supaya tujuan akhirnya adalah siswanya hebat. Jadi digital pedagogi adalah merangkai 4 komponen ini semuanya, 6 komponen ini, supaya siswanya belajar dengan
cepat, dan hebat. Gitu saja. Mungkin ada yang perlu diskusikan bahwa Pak, jadi definisi digital pedagogi itu adalah merangkai satu kesatuan ini menjadi 6 kesatuan ini menjadi pembelajaran yang hebat. Kalau dulu metode saya belajar, saya nulisnya lambat, saat saya kuliah itu akan saya fotokopi catatan teman-teman saya yang bagus. Nah itu berarti learner modul saya cenderung saya nulisnya, gaya nulisnya lambat, tapi metodologi saya memanfaatkan teman saya yang itu. Baik, sebelum kita lanjut, ada yang perlu diskusikan Bapak, Ibu-Ibu? Mau tanya Pak? Iya Pak. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, instruktur kompetensi tadi itu kan sangat penting. Dia memberikan tauladan lah gitu Pak ya. Memberikan mungkin pengalaman dia yang bagus sehingga itu bisa dijadikan semangat bagi siswa. Nah, jika kita berbicara digital pedagogi, asumsi kebanyakan orang mungkin yang nama instruktur itu kan bisa dari mana saja, tidak harus dari guru gitu kan. Bisa saja mungkin dari materi yang diambil dari media-media yang berbasis digital gitu Pak. Nah, bagaimana kalau seperti itu tuh Pak? Apakah masih bisa dimasukkan ke dalam kategori digital pedagogi sehingga kalau instrukturnya itu diganti dengan media yang berbasis digital gitu Pak? Baik, pertanyaan Bapak bagus pisan. Karakteristik anak sekarang itu gini Pak. Oke. Yang paling menonjol itu anak sekarang itu mana saya kasih contoh independen interaktif. Ini saja Pak. Ini Bapak harus pegang. Anak kita itu karakteristiknya bisa bikin video, tapi nggak tahu video itu kenapa harus dibikin. Itu kadang-kadang mereka kehilangan ruhnya di situ Pak. Nah seorang pelatih itu nggak bisa menyelesaikan sampai akhir, tapi strategi perang dia punya. Paling gambaran kayak gini Pak. Anak kita itu dikasih peralatan yang banyak, tapi nggak tahu alat ini untuk apa. Kenapa? Perencanaan mereka itu memang cenderung masih sangat primitif, bahkan trial and error. Kalau kita itu sering gagal dan juga pernah sukses. Jadi pertanyaan saya, kelemahan anak sekarang apa Pak Alko? Kalau menurut saya kelemahan anak sekarang sifat ininya Pak, kurang bersemangat nampaknya dalam pembelajaran karena begitu banyaknya materi mungkin yang disajikan. Iya, dia nggak punya perencanaan sendiri Pak kadang-kala. Dia kebawa arus. Seringkali kayak gitu. Kalau mereka nggak punya perencanaan untuk hidupnya, pertanyaan saya, atau metodologi untuk mencapai perencanaan hidupnya, pertanyaan saya, nanti dia akan cuplik sana, cuplik sini, cuplik sana, cuplik sini, cuplik sana, cuplik sini. Karena memang gayanya adalah non-linear, gampang kebawa arus. Nah, fungsi digital pedagogi itu adalah memberi arah anak ini supaya bisa mengambil yang bagus dan meninggalkan yang jelek untuk cita-citanya. Jadi digital pedagogi adalah titik beratnya di situ. Karena apa saat ini? Kita sudah zaman big data, Pak. Kalau big data semua diambil, kira-kira anak itu akan mati atau akan hebat, Pak? Kebayang Pak kira-kira big data? Pak Heru, apa itu big data? Pak Bayu? Big data tahu Pak. Definisinya tahu Pak. Oke, enggak. Maksudnya anak-anak sekarang dapat nyari informasi tentang umpama tentang
tentang apa itu? Tentang ilmu baru tentang service computing gitu. Kira-kira dia akan download di internet banyak banget nggak Pak? Banyak Pak, banyak banget Pak. Sampai yang duplikat juga ada sih kayaknya. Sampai habis itu bingung sendiri dia. Dan otomatis dia ngedownload sesuatu itu nggak akan habis-habis. Ngedownload aja udah nggak habis, apalagi nelen. Nah, pertanyaan saya, semua yang enak itu dia download, nggak mungkin dia makan semua, dia akan mati. Jadi karakteristik yang ini itu adalah digital pedagogi saat ini adalah kita bisa memilih di antara tsunami digital, itu kita pilih intan-intan yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran anak itu untuk cita-citanya. Jadi metodologi belajar sangat penting sekarang, bukan materinya sendiri. Jadi ini, digital pedagogi itu adalah metode mengambil yang penting untuk dirinya. Metode mengambil yang penting untuk dirinya. Pak Alko, jawaban saya kayak gitu. Kira-kira kebayang Pak Alko? Ya, kebayang Pak. Banyak nggak anak-anak sekarang melihat sumber daya banyak banget. Confused nggak dia? Iya, confused. Jadi digital pedagogi ujung-ujungnya adalah anak itu harus memiliki perencanaan untuk dirinya sendiri, cita-cita lah minimal. Habis itu dia memiliki metode untuk menggunakan semua sumber daya ini untuk tujuan dia. Jadi kata kuncinya itu. Contoh, supply chain management, Bapak-bapak kira-kira ngedownload hard disk 2 tera cukup nggak? Seluruh dunia. Gampang mereka dapatnya. Tentunya nggak akan cukup. Jadi manajemen atau metodologi pembelajaran itu adalah itu. Baik Bapak-bapak, mungkin ada yang mau menambahkan? Jadi tujuan digital pedagogi adalah mengarahkan manajemen siswa tersebut di era digital supaya dia bisa mencapai cita-citanya. Itu saja sebenarnya. Ada TikTok, langsung ikut TikTok. Nah, pertanyaan saya, yang aneh, kalau gurunya ada lagi TikTok, gurunya ikut TikTok. Apakah sesuai perencanaan atau enggak? Itu yang harus dijawab. Gitu loh. Ada foto bareng, semuanya itu. Nah, yang harus dijawab adalah apakah ini mendukung tujuanku atau enggak? Kadang-kala hanya ikut-ikutan, itu yang ngeri. Dan Bapak-bapak lihat di itu yang membuat konten untuk menyekat apa itu ya? Truk ya? Anak-anak seusia SMK itu ya. Itu kira-kira kenapa? Mereka punya perencanaan dirinya sendiri nggak, Pak? Pak Eri, kira-kira mereka itu korban apa? Salah informasi mungkin, Pak. Dapat informasi yang banyak, dia telan mentah-mentah gitu. Nah, kalau gurunya nggak ngasih metodologi belajar, berarti ya guru itu juga salah berarti, termasuk orang tuanya gitu. Dan saya ngerasakan kalau anak saya salah itu kadang-kala ini sudah saya sampaikan atau belum. Berarti kalau belum saya sampaikan berarti saya dosa gitu aja. Itu mungkin ada yang nambahkan Bapak, Ibu-ibu. Nah, kalau ada gurunya, TikTok dipasang di Facebooknya dia, ditonton siswanya, pertanyaan saya, itu kayak gimana Bu Maya, menurut Bu Maya Marantika? Kayaknya nggak pantas, Pak. Karena apa ya, jadi kesannya ya itu tadi, gurunya cuma ikut-ikutan, nggak punya prinsip, nggak punya pendirian. Gitu. Lagi booming, ikut gitu. Supaya kelihatan gaul aja. Betul, Bu. Terus lagi haji umroh gitu, live streaming di Facebook, kira-kira ngasih contoh bagus nggak, Bu?
enggak lah kalau misalkan untuk masalah ibadah kayak gitu ya nggak usah kebanyakan kalau menurut saya orang yang kebanyakan dikit-dikit posting tuh kayaknya dia tuh emang nggak bahagia sebetulnya. Oh, cuma ingin memperlihatkan ke orang-orang, oh saya juga kayak gini, padahal sebetulnya ya dianya nggak bahagia gitulah. Iya. Kayak gitu. Baik, sekarang metodologi. Sekarang saya nanya ke bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira orang kaya itu suka pamer nggak ya? Pak Alexius. Menurut saya sih enggak, Pak. Tapi di Indonesia, Crazy Rich itu banyak pengikutnya. Sakit nggak sebenarnya negara kita, Pak? Dan malah terkenal ya, Pak. Dan itu pertanyaan saya. Kalau orang kaya memamerkan diri, itu bermanfaat atau resiko ke dirinya, Pak Suratno? Beresiko ke dirinya, Pak. Karena orang lain bisa tahu kegiatannya, kemudian asetnya dia, dan sebagainya, Pak. Dan itu nggak sampai ke metodologi belajar semacam itu, berarti pola pikirnya rusak gitu. Dan aneh menurut saya kayak gitu. Kalau ada anak buah saya lah, terus saya jelek-jelekkan depan umum, kira-kira saya yang benar atau anak buah saya yang salah, Pak? Bu Maya. Kayaknya apa ya, kalau bukan menutupi ya, kalau berarti kalau bawahannya salah berarti harus dipertanyakan, pimpinannya juga pasti ada yang salah gitu. Jadi jangan disalahkan, jangan dijelek-jelekan, tapi harus diperbaiki gitu, Pak. Dan itu ada yang ngasih contoh loh, Bu, marah-marah tentang impor dan macam-macam. Saya ngeri loh, Bu, jadinya. Jangan dimasukkan ke politik loh, Bu ya. Saya nggak ada maksud yang lain loh ya. Oke. Saya nggak nyebut siapapun loh, Bapak-bapak, Ibu. Hal-hal semacam itu metodologi berpikir yang sangat simpel, tapi menampar etika dan logika, itu keteladanan kurang. Gitu. Dan Bapak, Ibu-ibu, tolong jangan sampai memberi keteladanan TikTok, suka makan di Singapura, di foto. Jangan deh gitu, macam-macam. Saya mohon maaf, gak ada maksud yang lain. Kalau makan di Singapura, di foto, pertanyaan saya, kira-kira persepsi saya kayak gimana, Bu Rani? Kenapa ya? Kalau seperti itu terkesan apa ya? Lebay gitu kan? Terkesan kurang kerjaan gitu. Berarti ke Singapurnya baru sekali kayaknya. Ya gitu, terlalu pingin diakui bahwa ya gitulah Pak. Ya, hal-hal semacam itu. Sekarang interface modul kita di YouTube itu banyak yang sampah, banyak yang aneh-aneh gitu. Nah, kalau mereka nggak punya metodologi untuk menyaring antara yang sampah dengan yang gold, tentunya sangat kasihan gitu, Pak. Jadi itulah digital pedagogi, Pak Alko. Saya mungkin ngasih contohnya semacam itu, Pak Alko. Dan otomatis di awal tadi saya katakan ke Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami selaku dosen, saya mohon maaf, saya agaknya kurang koordinasi dengan Pak Enjang. Tapi tolong Bapak-bapak, kalau Pak Enjang nggak bisa ngajar, cepat dihubungi saya supaya kita bisa diskusi. Itu saja ya. Jadi komitmennya semacam itu. Kayaknya gitu aja. Mungkin ada yang tambahkan, Bapak-bapak, sebelum saya lanjut? Saya hitung sampai 1000 ya. Baik, 1, 999, 1000 nggak ada. Baik, lanjut. Nah, digital pedagogi itu pemain utamanya. Kita harus jelaskan bahwa pemain utamanya adalah siswa, bukan siswa sebagai penonton. Ini gambarnya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya anak SD, dia diceramai kayak YouTube, saya yakin 5 menit, 10 menit, 12 menit, 15 menit, 20 menit, dia tidur nyenyak. Karena dia bukan pemain utama. Pemain utama bola itu adalah pemainnya, bukan pelatihnya. Dan ini yang tadi disebut
ada interface modul, pedagogical modul, domain modul, ada learner modul. Ini learner modul. Dan intinya adalah perencanaan. Pertanyaan saya ke Bapak-Bapak. Kira-kira yang harus memiliki perencanaan itu siswanya atau gurunya? Bu Warsut nih. Dua-duanya, Pak. Kalau misalkan gurunya itu penyampaian materinya, nah kalau siswanya itu kayak outputnya gitu loh, Pak. Jadi saya pengen belajar tuh pengen apa gitu. Jadi ada tujuannya seperti itu, Pak. Oke, sekarang yang lebih utama harusnya guru atau siswa yang memiliki perencanaan? Siswa, Pak. Yang siswa angkat tangan. Jangan angkat tangan dipakai gini ya, pakai angkat tangan itu ya. Oke. Yang siswa angkat tangan. Yang siswa. Oke, yang gurunya? Oke, saya setuju dengan Bapak-Bapak. Siswa, paling gampang saya tanya ke Bapak-Bapak. Bapak-Bapak kenapa milih UPI? Pasti punya perencanaan. Nanti bisa ngukur dosen ini nggak enak, dosen ini enak. Itu alat ukurnya Bapak bandingkan dengan apa? Pak Sepdoni. Dari cara penyampaiannya mungkin, Pak. Dari perencanaan Bapak, itu mendukung atau enggak? Gitu. Kalau misalkan memang dosennya tidak mengenakan, berarti perencanaan saya tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh saya, seperti itu mungkin, Pak. Iya, betul. Saya setuju itu. Nah, kalau siswanya sudah punya perencanaan, enak banget itu. Tinggal mensupport saja. Nah, kalau Bapak-Bapak ngajarin siswa yang nggak punya cita-cita, nggak punya teladan, dikasih ilmu sebanyak apapun, apa yang terjadi Pak Al-Qoderi? Kebanyakan siswa seperti itu dia bermalas-malasan di kelas, Pak. Dan saya malah prihatin, kayak kuda yang diletus-letus terus gitu. Gurunya meletus, orang tuanya meletus, terus kepala sekolahnya meletus, kepingin NEM-nya bagus semuanya. Padahal yang kepingin NEM bagus itu bukan siswa kebanyakan. Saya mohon maaf, gak ada maksud yang lain. Kebanyakan sekolah sama pemerintah gitu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi kira-kira yang paling penting adalah menanamkan kamu punya cita-cita apa semenjak kecil. Bapak-bapak pernah lihat nggak di film-film? Semenjak kecil anak TK itu sudah diperlihatkan cita-cita saya ini, bapak saya ini profesinya kayak gini, dan macam-macam. Pernah lihat film kayak gitu nggak Bapak-bapak? Pak Al-Qoderi? Belum ya? Pak Bayu pernah lihat film kayak gitu, Pak Bayu? Belum, Pak. Belum ya? Kayaknya harus kasih tugas untuk nonton film kayak gitu deh. Oke. Pak Asep Doni, pernah lihat film kayak minta gitu? Judulnya aja, Pak. Oke. Rata-rata Bapak amatin deh. Rata-rata semenjak TK, itu ada namanya pengenalan orang tua profesinya apa. Terus anak kecilnya itu presentasi. Saya kepingin jadi kayak orang tua saya atau presiden macam-macam. Sampai itu SD. Jadi dia sudah mulai punya teladan ke orang tuanya, dan dia berani mengutarakan cita-citanya depan kelas. Nah, beda dengan kita, kalau ada anak-anak semenjak SD dikatakan presiden, langsung diolokin. Aneh menurut saya gitu. Cita-cita kan boleh setinggi langit. Gitu. Baik Bapak-bapak, jadi yang harus memiliki perencanaan itu siswa. Jadi padahal itu level hati agak susah di sini. Nah, jadi saya juga mohon doa ke Bapak-bapak, semoga mohon doanya untuk anak saya, semoga anak saya punya cita-cita yang hebat gitu aja. Saya doakan anak-anak Bapak-bapak juga punya cita-cita yang hebat gitu aja. Kalau dia sudah punya cita-cita yang hebat, saya yakin dia akan memperjuangkan itu. Terserah gurunya siapapun gitu. Habis itu learner modul kepribadiannya baru diasah, baru domain modulnya diasah,
Baru pedagogical module ini untuk mengelola ini. Learner module, domain module, standar, dan interface-nya kayak gini. Jadi core of the core di dalam smart learning environment saya itu adalah di sini. Menanamkan teladan. Saya kepingin apa? Gitu. Kayak gitu. Waktu anak saya kepingin jadi pengusaha, kira-kira cara metode saya gimana, Bapak-Bapak? Pak Alif. Kan saya digital pedagogi. Gitu. Yang sudah punya anak di sini, Pak Asep, Pak Syedra? Ya, Pak. Sudah punya anak? Oke. Gimana, Pak? Kalau anak Bapak ya. cita-cita punya jadi pengusaha, metodenya gimana kira-kira? Ya, saya ngajarin dulu berwirausaha dari sejak dini, Pak. Kebetulan kan anak saya juga baru kecil, masih kecil. Ya. Oke. Nah, sekarang saya mau saran ke Bapak-Bapak. Waktu itu anak saya SD itu kepingin jadi pengusaha. Padahal saya bukan pengusaha. Gimana metodenya? Nah, ini digital pedagogi. Kalau saya kasih tahu Usman, kira-kira hal yang intangible nggak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Pak Asep Indra, kalau anak saya waktu SD itu dia kepingin cita-citanya jadi pengusaha. Kalau saya kasih tahu sahabatnya Rasul itu Usman, kira-kira intangible nggak? Kebayang nggak sama dia? Kayaknya untuk usia kecil harus diceritakan dulu mungkin kisah-kisahnya, Pak. Iya, dia kayaknya agak bingung. Ini cerita fiktif atau real gitu. Akhirnya saya ajak foto ke pengusaha-pengusaha hebat, Pak. Oh dia ini. Saya kenalkan, saya suruh Salim. Kira-kira dia termotivasi nggak Bapak? Iya. Dan ternyata pengusaha hebat di Indonesia itu dia ternyata mengidolakan juga Usman. Baru dia nanya, Usman itu siapa? Jadi untuk yang sifatnya nggak kebayang itu agak susah. Jadi teladan itu harus yang terbayang dulu kayak gitu. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang perlu diskusikan sebelum kita lanjut. Jadi yang core of the core dari digital pedagogi itu adalah menanamkan tujuan pada pembelajar. Dan otomatis dia harus bisa memilih pembelajaran yang tepat. Dan kita harus bikin perencanaan yang tepat untuk anak-anak kita. Gitu aja sih. Dan otomatis di kami sebagai lembaga PTK, saya coba mencoba membuat digital pedagogi yang sebagus mungkin. Buktinya apa? Ini adalah Q1. Dan ini sudah jadi buku. Dan Bapak sudah saya ceritakan Q1 itu adalah level penelitian tingkat dunia dan paling top. Kayak gitu aja. Mungkin ada tanyakan Bapak, Ibu-Ibu? Apa izin bertanya? Ya, dengan Ibu siapa? Rani, Pak. Iya, Bu Rani. Tadi yang saya pahami, kita harus merencanakan untuk kepentingan siswa kayak gitu ya Pak ya, kalau nggak salah saya tangkap. Jadi kalau semacam psikotes kayak gitu itu masih bisa diterapkan Bapak kalau untuk saat ini? Iya. Kira-kira psikotes itu nanti akan masuk di modul apa Bu ya? Modul apa ya? Ini Bu, ada di dalam modul Bu. Learner modul ya Pak? Iya. Ya. Jadi kita harus paham setiap angkatan di UPI itu Bu, beda-beda karakter Bu. Jadi saat kita paham, kita bicara dengan siswa yang kayak gimana latar belakangnya, itu lebih efektif Bu. Dan hasil psikotes kebanyakan, itu yang ditanya adalah minat nggak ke Ilkom. Bukan IQ-nya dulu. Kenapa kira-kira Bu? Mungkin karena motivasi mungkin Pak. Kalau untuk itu bisa ngikut sementara kalau motivasi kan dari dirinya sendiri. Jadi motivasi yang paling
apa ya namanya, sangat penting lah untuk bisa dia belajar ke depan. Ya, saya setuju itu, Bu. Dan kebanyakan yang DO di Ilkom S1 itu ternyata IQ-nya tinggi, tapi sekolah di sini disuruh oleh orang tuanya, Bu. Gitu. Kebanyakan gitu, Bu. Mungkin jawaban saya gitu, Bu. Dan itu penting untuk tahu learner modul. Gitu. Dan itu bisa tes psikologi ataupun expert judgment gitu, Pak. Baik. Mungkin, iya, Bapak, makasih. Baik, mungkin ada yang nambahkan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang lainnya? Baik, kalau nggak ada, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini contoh dari Smart Learning Environment. Ini 3D Marvel dan ini Metaverse yang sudah dikembangkan oleh ITB dan UPI. Dan saya mencoba ini 15 menit sudah keliengan, Pak, karena pakai VR dan macam-macam. Jadi ini profiling dan macam-macam. Pedagogi di Metaverse tentunya beda dengan pedagogi dengan itu. Dan ini untuk collaborative learning. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kemarin saya wajibkan untuk ikutan seminar saya dengan Pak Yusef ITB. Dan ini standar yang tadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, digital pedagogi ini ada di sini. Digital pedagogi itu tujuannya adalah untuk merangkai semua sumber daya digital native supaya anak itu efektif, efisien belajar. Nah, tentunya kurikulum, standar kurikulum policy, kalau alatnya beda, tentunya beda. Dan ini ada maturity levelnya. Ada level tradisional, ada digital level 1, digital level 2, smart level 3, smart level 4, dan smart level 6. Mungkin ada tanyakan? Kemarin sebab sudah saya bawakan. Nah, contoh pertanyaannya Bu Rani tadi. Learner modul itu dulu, kalau zaman dulu, zaman tradisional, itu akan dicatat student profile. Dan learning style. Learning style kebayang ya, Bu? Bisa aja introvert, extrovert, visual, kinesthetic, dan macam-macam. Nah, ini yang tradisional. Apakah sama profil untuk digital? Karena kebanyakan, saya lihat anaknya di umum itu enak ngomongnya, tapi saat komentar sepak bola, kayak di hutan saja. Berarti profil antara kehidupan nyata dengan profil kehidupan digital, dia sangat beda banget. Dan saya sangat kaget ada istilah cebong dan kampret saat ini. Itu kalau ngomong, aduh, kayaknya nggak punya adab sama sekali. Bener nggak Pak Bayu? Betul, Pak, betul. Dan ini ada namanya istal dan macam-macam. Lah kalau profilnya sendiri itu hoax, kira-kira apa yang disampaikan perlu dipercaya nggak Pak Bayu? Jangan Pak, kalau hoax Pak. Jadi profilnya sendiri itu sudah nggak jelas, tapi malah dibikin survei. Kira-kira hasil surveinya kayak gimana Pak Bayu? Ya, nggak jelas juga Pak. Itu Nggak tergantung jelas. kepentingan yang buat survei. Iya. Jadi sekarang dari profilnya itu harus benar dulu di sini. Nah, dari sini saja kayaknya masih banyak permasalahan untuk learner modul. Kadang-kala kita bicara juga agak susah jadi metodologi. Kalau di sininya sudah nggak benar, boro-boro metodologinya. Gitu. Nah, ini juga nanti akan dicatat individual score, collaboration score. Nah, bapak-bapak yang punya anak SD, ada nggak yang dicatat anak ini dengan temennya bagus, terus dia mau berbagi. Sekarang bapak-bapak di SD itu penilaiannya sudah levelnya naratif, bukan sumatif. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya anak SD pernah ngoreksi laporannya, rapotnya? Ya, betul Pak, seperti itu. Iya. Naratif. Tapi kalau gurunya nggak ngerti naratif, boro-boro men-assess nantinya jatuhnya.
Jadi hal-hal semacam ini, nah ini nanti saya share ke grup untuk diskusi kita masing-masing minggu depan ya. Kalau tiba-tiba Pak Enjang mood ngajar ya saya mundur aja. Jadi kata kuncinya itu ya. Gitu. Dan saya minta ke bapak-bapak, ibu-ibu, selama Ramadan kayaknya kita ngajar jam segini nggak nyaman deh. Enaknya jam berapa? Jam 7 pagi? Gimana Bapak Ibu? Yang Anpulen ada jadwal kan ada Jarkom, ada kuliah pagi-pagi. Itu Bapak Ibu. Oke. Ini sudah mau maghrib. Kenapa? Kenapa Bu Arzukni? Dijukan saja gitu Pak jamnya. Jadi jam 3:30. Atau Bapak nggak mau sore ya Pak? Kalau sore itu cenderung persiapan, Bu. Ibu-ibu juga agak susah kan. Enaknya itu jam 7 atau jam 7 atau jam 6 sebelum ibu-ibu kerja lah. Baik Pak. Gimana Bapak Ibu? Kalau saya mah oke saja Pak. Kalau saya pribadi atau Bapak Ibu yang lain. Oke, nanti aja kita diskusikan. Yang jelas nanti di grup Bapak-bapak diskusikan saja alternatifnya bagaimana, dan lihat Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang merah itu ranah pendidikan, yang biru itu ranah ilmu komputer, dan ada irisan antara dua-duanya gitu. Kalau Bapak-bapak nanti neruskan S3 di ITB, mungkin bisa kerjasama lagi dengan saya atau apa. Karena saya jadi co-promotor di sana juga. Gitu. Oke, dengan Pak Yusuf yang kemarin. Itu ya. Ini tema-tema untuk S2, Bapak bisa ambil untuk disertasi. Untuk S2 itu apa ya? Tesis ya. Untuk tesis ya. Untuk tesis nanti bisa saya pembimbingnya ataupun bapak-bapak yang lainnya pembimbingnya. Nah, ini untuk itu. Baik, sebelum itu. Dan digital pedagogi itu kata kuncinya adalah ada keterkaitan dengan mata kuliah itu perencanaan pembelajaran. Semuanya harus bisa diukur sehingga semua sumber daya itu bisa berjalan dengan baik. Gitu aja. Kayaknya gambaran umum saya digital pedagogi adalah itu. Mungkin ada tanyakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nanti ini saya share ke grup. Saya share aja sekarang biar nggak lupa. Oke. Ada yang perlu diskusikan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Oke. Oke, sudah saya share ya situ ya. Terlihat ya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, itulah digital pedagogi. Latar belakangnya memang anak-anak kita saat ini itu adalah di digital native. Terus tujuan digital pedagogi itu adalah mendidik anak-anak kita memiliki metode belajar pada era digital untuk mencapai kecakapan abad ke-21. Apa saja kecakapan abad ke-21? Yaitu metode berpikir, ways of thinking. Yang kedua adalah ways of working, metode bekerja, tools for working, menggunakan alat-alat sekarang. Jadi nggak boleh diperalat, tapi harus bisa memperalat, sama living in the world. Jadi alat ukur untuk digital pedagogi adalah pembelajaran abad 21. Baik, sebelum kita tutup, ada perlu diskusikan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Tadi slide-nya sudah saya share, jadi tinggal diskusi saja ya. Jadi nggak perlu nyatet. Baik, ada yang tanyakan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kalau nggak ada,
Baik, kita sampai ketemu minggu depan dan semoga kita pagi dan selamat menyambut Ramadan. Saya mohon maaf lahir batin, semoga kita meraih gelar mutakin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya Pak.